Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Till the end of time. Watch news of the defeat of Japan was surrendered unconditionally to the West. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the West. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Bagaimana negara kita? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pengangsaan Timur, nomor 17, Jakarta. Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah mendengar tentang berita kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana kau tahu tentang itu? Barusan, saya dan Soekarno berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power? Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas hal ini. Kita harus memanfaatkan momen ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Wikana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Ada apa kalian datang kemari? Kami ingin bicara tentang proklamasi. Kediaman Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Sekarang Bu, sekarang, malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kita harus merebut kekuasaan. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan keputusan pada malam ini juga, akan terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran pada esok hari. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan, Bung. Ini batang leherku. Seretlah aku di pojok sana dan bunuhlah aku malam ini juga, agar kau tidak menunggu esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bu. Jepang sudah kalah sekutu dan tidak ada wewenang lagi di negeri kita. Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini.
Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang tak berkuasa di negara kita ini lagi. Jika saudara tidak mau mendengar perkataan saya dan menganggap diri kalian telah sanggup untuk menopangnya, lantas mengapa datang pada Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang? Kita bisa, Bu. Kita bisa. Mereka saja telah kalah oleh pangsucinya. Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, bagaimana jika terjadi pertumpahan darah? Coba kau bayangkan, bagaimana kita bisa tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung-tanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu sebentar untuk berundingnya. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi, kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkannya dengan matang, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya kita bicarakan dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan begitu saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depannya dan mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum Bung Karno. Assalamualaikum Bung Karno. Bung Karno. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bung Hatta. Waalaikumsalam. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Soebardjo pukul 8 pagi. Assalamualaikum. Apakah kalian tahu keberadaan Soekarno dan Hatta? Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika pulang ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan kalian untuk esok hari. Akankah hanya bersumpah untuk itu? Kalian percayakan padaku. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Reina, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf, saya Pak. Baiklah, naiklah. Sementara itu, di Rengas Dengklok, Soekarno, Hatta. Nah, sekarang apa kalian membawa kami kemari? Maafkan kelancaran kami, Bu.
ini demi keselamatan Anda. Kami bermaksud membawa Anda ke sini untuk membahas proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari sudah saya katakan bahwa tentang proklamasi akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI? Yang benar adanya. Tetapi, mengapa kita harus menunggu janji Jepang dan menunggu hasil sidang PPKI? Bukankah kamu tahu, PPKI adalah bentukan dari Jepang. Kami tidak ingin negara ini merdeka atas campur tangan Jepang. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih butuh bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan kita ini hanya janji manis? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya kita menunggu janji itu, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Ini demi rakyat kita yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bahagia, dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Pertama, Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Sukarni, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, ayo ikut saya. Saya mengerti pertimbangan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa melakukan ini semua? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, pasti ada jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan dari Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Pasukan pemuda Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya esok pagi. Bagaimana kita membahas naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya. Jepang tidak akan mengizinkan kita untuk beraktivitas. Apalagi mereka tahu kita membahas tentang proklamasi. Saya punya ide. Kita akan pergi ke rumah perwira Jepang, Laksmana Maeda. Baiklah, Bu. Kita akan pergi mengambil rumah. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Selamat malam, ada apa, Bu? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Kalau begitu, Mas Pras. Terima kasih. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu.
Menurut saya, naskah ini tidak ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas, siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi agar proklamasi ini tidak dicampuri oleh tangan Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika teks ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika menandatangani deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia. Berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta? Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Itu Malik. Tolong kau ketik teks proklamasi ini dan jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bung. Setelah usai perundingan di rumah Laksmana Maeda, Soekarno pulang dan disambut istri tercinta. Alhamdulillah, akhirnya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu, sudah menemani saya di akhir-akhir ini. Iya, terima kasih Gusti Allah telah memberi jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya W.R. Soekarno. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana Ibu saja yang punyanya? Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Kain yang ada hanya warna merah dan biru. Aku tidak apa-apa. Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide bagaimana kita menamakan benderanya Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka, Sangsaka, dan warnanya merah putih. Menjadi Sangsaka Merah Putih berwira. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang akan Bapak bacakan besok. Ya sudah, Bapak bersiap dulu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia
Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini. Baik Bung, saya akan menyuruh anak buah saya untuk mengibarkannya. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun panjangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita. Itu ada naik turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita itu. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam Jepang ini, tanpanya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di tangan sendiri, akan dapat berdiri tegak buatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarat dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Siap, gerak, luruskan. Lurus. Langkah, tegap, maju. Jalan. Bendera, siap. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak.
Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang tragis. Perbedaan pendapat momentum menjadi suatu kekuatan yang padu, bangsa yang satu, Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Jadi macam mana ni? Kau bisa percaya padaku, nak? Kau bisa percaya padaku, nak? Kau ulang. Kau bisa percaya padaku, nak? Diam gerak. Saya nak tempat dulu. Macam mana aku nak jatuh kalau saya nanti begini? Kau jangan langsung pingsan, kau kayak Kayak mandi. Istirahat dulu. Terima kasih, Bung. Adi buka mata.